Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Adian Apitupulu menilai Jokowi bukanlah seorang negarawan, melainkan politisi. Menurutnya seorang negarawan berpikir untuk generasi berikutnya, bukan sekadar pemilu berikutnya. Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya. Tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa Bang Adian? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Terkait isu ijazah dan pemakzulan, Adian menyebut hal itu menjadi beban berat bagi Jokowi. Saat ditanya siapa yang lebih memiliki sifat negarawan antara Jokowi dan Prabowo, inilah jawabannya. Memang tidak bisa dihindari ya bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya, itu pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya. Kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak. Terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi? Lah kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Menanggapi pernyataan tersebut, Freddy Damanik sebagai pendukung Jokowi mengakui Jokowi adalah politisi sekaligus negarawan, lalu berusaha menjelaskan maksud ucapan Jokowi yang mendorong Prabowo Gibran 2 periode. Jelas Pak Jokowi seorang politisi, ya itu statement seorang politisi, ya kita tidak perlu menyangkal itu. Tetapi konteks itu beliau juga justru seorang negarawan, justru beliau mengatakan itu kepada relawannya adalah karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam 2 periode. Kemudian juga program-program lain, ada Koperasi Merah Putih, itu harus 2 periode. Saya bukan tidak percaya, tapi memang melihat program yang begitu merintisnya begitu susah, memang ini harus 2 periode dan program-program lain. Itulah kenapa Pak Jokowi dikatakan seorang negarawan. Mendengar paparan Freddy, Adian menilai apa yang disampaikan justru bertentangan dengan fakta yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Tapi kayaknya nggak tepat ya, karena waktu periode Jokowi itu Wapres periode pertama dan Wapres periode kedua tidak sama dan tetap berlanjut programnya. Enggak, itu kan kalau lu andaikan bahwa ketika Jokowi menjadi presiden, Wapres periode pertama dan Wapres periode keduanya sama. Artinya kalau kemudian keberlanjutan itu adalah keberlanjutan Wapres dan Presiden bersamaan, lu membantah proses yang dilewati Jokowi sendiri. Karena periode pertama dia Wapresnya tidak sama dengan periode kedua. Artinya kalau berangkat dari logika yang lu sampaikan, kenapa itu boleh terjadi pada Jokowi dan tidak bisa terjadi pada Prabowo dengan ganti Wapres periode kedua?
Jadi menurut abang memang Kan pernyataan lu itu bertentangan dengan fakta yang dilewati Jokowi kan? Tidak berhenti di situ, Adian kembali melontarkan kritik tajam terkait keberlanjutan paket Prabowo Gibran. Menurutnya, argumen Freddy berbenturan dengan realitas kepemimpinan Jokowi sebelumnya. Setiap masa ada dinamikanya, ada pemimpinnya. Ini berbeda, Bang. Ini Bukan, konteks. maksud gua kan begini. Lu katakan bahwa keberlanjutan itu syaratnya satu paketnya berlanjut. Syarat itu tidak terjadi saat pemerintahan Jokowi karena paket pertama di periode pertama dan paket kedua di periode kedua wapresnya beda. Tidak terjadi juga sama SBY. Tidak terjadi pada SBY dan sebagainya. Jadi itu kalau itu menabrak sejarahnya Jokowi sendiri gitu loh. Kalau kemudian yang lu sampaikan itu adalah menerjemahkan keinginan Jokowi. Dia sedang membantah sejarahnya sendiri. Kalau pernyataan lu itu menafsirkan apa yang disampaikan Jokowi, maka tafsiran itu membantah proses sejarah yang dilewatinya sendiri. Namun, Freddy belum menyerah. Ia balik menyerang dengan mempertanyakan, apakah Adian takut jika Prabowo Gibran menjabat 2 periode? Lalu kenapa di masa Prabowo harus sama? Masa lu boleh beda, terus masa sekarang harus sama gitu? Loh, Itu kan jadi lucu gitu loh. Pertanyaannya, Bang. Pertanyaannya, Bang, kalau harus sama kenapa, Bang? Saya balik pertanyaannya, kalau sama memang harus Ya, kenapa? itu yang gue bilang bahwa logika itu menabrak proses sejarahnya Jokowi sendiri. Abang takut kalau sama? Kita partai politik mana ada takut Lah soal iya. itu. Jadi ya wajar saja, sah-sah saja. Tidak ada yang bilang tidak wajar dan tidak ada yang bilang tidak sah. Kan saya kan Tapi katakan bahwa pernyataan lu itu bertentangan dengan proses yang Jokowi lewati sendiri. Kan Gitu saya loh. kata- Itu kan doang. saya kata- Lalu kalau gua sampaikan bertentangan, kenapa? Lu takut? Apa usuran sama takut? Oke. Loh, kan saya menanggapi. Abang kan mengatakan kan bukan. Apa hubungannya sama takut dan tidak takut? Saya sudah merespon. Bagaimana kemudian sebuah analisa mengcounter logika dan cara berpikir lu anggap sebagai sebuah ketakutan? Di Kan- mana ceritanya? Iya kan Abang mengatakan Jokowi politisi. Nggak, saya tidak setuju dengan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Kan lebih lucu lagi lah. Ampun. Loh, gini Bang, Loh, enggak Abang kan lah. mengatakan Kita Pak Jokowi berdebat. Saya tidak setuju bukan pendapatmu. Pak Jokowi Oke? bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu lu definisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Orang tidak setuju pendapat lu anggap takut. Tak mampu membantah, Freddy akhirnya hanya bisa tersenyum menahan malu ketika disudutkan habis-habisan oleh Adian di depan mahasiswa dan publik. Apa kekhawatiran Abang? Nggak ada yang khawatir, kita sedang menganalisa. kalau ya paket ini berlanjut sampai 2034. Siapa yang bilang khawatir? Saya cuma sampaikan bahwa andai itu kalau pernyataanmu merupakan tafsiran terhadap Ya pernyataan bagus. Jokowi. Kalau Abang nggak takut, ya bagus. Bukan. Ini apa lagi sih? Artinya bahwa apa yang dia lu sampaikan bertentangan dengan proses yang dijalani Jokowi. Dan Oke. itu tidak ada hubungannya dengan rasa berani dan takut. Jadi jangan kemudian kamu giring, tidak setuju pendapatku berarti kamu takut. Setuju pendapatku berarti kamu berani. Cara berpikir apa? Di belakangmu mahasiswa. Loh. Ke belakang saya mahasiswa. Oke. Depan kita mahasiswa. Gini, Mereka Pak. sedang menguji cara berpikir kita. Iya, iya, nggak apa-apa. Benar apa enggak? Alurnya, logikanya.